Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari Angkatan 6, kelompok 1B, terkait dengan proyek podcast Dialog Kebangsaan. Sebelum kami mulai podcast kali ini, kami memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya Abdul Jamludin dari Satuan Unit Kerja Pengadilan Agama Sidikalang, kemudian dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Budi Rahman, berasal dari Pengadilan Agama Gunung Sitoli. Ya, Kenalkan, nama saya selanjutnya. Kristi Situmorang, Pengadilan Negeri Kabanjahe. Kenalkan, nama saya Dava Sapkuni Dansyah dari Pengadilan Agama Syarif. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Desi Kristina Berbarus dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Baik, itulah perkenalan diri dari kami, Angkatan 6, kelompok 1B, terkait dengan podcast Dialog Kebangsaan. Nah, mengingat pentingnya cinta tanah air terhadap masyarakat Indonesia khususnya, dan terutama untuk seperti kami yaitu Gen Z ya, atau penerus bangsa yang mestinya kita harus menanamkan cinta tanah air kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kami mencoba berdiskusi terkait dengan pemahaman ini. Nah, langsung saja mungkin terkait dengan visualisasi cinta tanah air ya, kita tahu. Nah, jadi kenapa ya visualisasi itu bisa begitu kuat mengunggah rasa cinta tanah air nih? Nah, jadi mungkin boleh dijabarkan oleh narasumber kami, Bang Bobi, boleh dijelaskan Bang, mungkin seperti apa gambaran visualisasi terhadap cinta tanah air nih Bang, menurut Abang Bobi nih? Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya mungkin karena visual itu lebih gampang diingat atau menyentuh emosi kita sih Bang. Karena misalnya nih, kita lihat bendera merah putih itu berkibar, atau mungkin di halaman kantor, atau di film-film, atau di mana aja, itu kita langsung teringat tentang pengorbanan para pahlawan sih Bang. Jadi bukan sekedar informasi, tapi kita juga dapat rasa apa yang kita alami. Seperti itu sih Bang. Ya, jadi memang salah satu contohnya itu kayak melihat berkibarnya bendera merah putih Bang ya, terutama di kantor kita gitu ya, dan mungkin bisa ditambah lagi seperti peringatan 17 Agustus ya, Hari Ulang Tahun Indonesia ya Bang ya. Gitu ya Bang Bobi ya. Oke, untuk terkait dengan kalau seni dan budaya nih Bang Bobi, posisinya di mana nih dalam visualisasi bangsa kita ini menurut Bang Bobi kira-kira? Kalau menurut saya sih seni budaya itu adalah bisa jadi pintu utama sih Bang. Contohnya seperti tari daerah, batik, wayang, dan lain-lain itu adalah visualisasi nyata dari identitas bangsa kita sendiri sih Bang. Semakin sering kita menonton atau memakainya, semakin kuat terus juga rasa cinta tanah air kita kepada bangsa ini sih Bang. Seperti itu. Yo, jadi memang Indonesia mempunyai ini ya Bang ya, karakteristik suku dan budaya Bang ya. Jadi seperti tadi Abang bilang wayang gitu ya. Nah, jadi memang itu sudah mulai pudar ya di masyarakat kita nih, bahkan penerus-penerus bangsa selanjutnya ini kadang-kadang belum paham ya. Oke, makasih Bang Bobi atas pandangannya. Kemudian kalau untuk kita tahu ya, bangsa Indonesia ini kan beragam banget gitu ya. Dari suku, bahasa, kemudian sampai budaya gitu ya. Nah, visualisasi ini bisa bantu juga untuk mempersatukan kita nggak? Menurut Kak Kristi gimana, Kak Kristi? Iya, Bang? Ya, kalau melihat dari eh, bangsa kita ini kan beragam banget ya, dari suku, kemudian Mm. bahasa, budaya gitu ya. Nah, kira-kira Ya, visualisasi ini bisa bantu jaga persatuan nggak? iya, Kira-kira Kak iya. Kristi? Terima kasih untuk hostnya. Di sini saya akan menjawab visualisasi untuk eh, ini untuk keberagaman suku bangsa. Nah, menurut saya sangat-sangat berpengaruh ya, karena di mana ketika visualisasi ini dibuat ke dalam video atau dibuat yang hal-hal menarik seperti itu, nah jadi orang-orang yang menonton itu bisa melihat. eh, jadi menurut saya eh, keberagaman suku itu bukan suatu jadi pemecah ya seperti itu, tapi itulah jadi pemersatu bahwa Indonesia ini yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, biarpun berbeda tetapi tetap satu, satu tujuan, satu bangsa. Nah, di dalam keberagaman tadi kita mampu menghargai setiap keberagaman tadi, baik suku maupun ras seperti itu. Jadi visualisasi ini sangat penting eh, untuk dibuat visualisasinya seperti itu menurut saya. Oh, jadi memang salah satu contohnya itu seperti pembuatan video di media sosial gitu ya Kak Kristi ya. Jadi Iya, mengunggah iya, betul. orang untuk lebih cinta terhadap tanah air kita Iya, gitu ya Kak Kristi ya. iya, iya, betul. Nah, jadi kalau kita lihat ya Kak Kristi ya, terkait dengan generasi muda saat ini ya, Gen Z lah kalau kita bilang bahasa-bahasa anak muda gitu ya. Iya. Nah, itu mereka mau ikut ambil andil dalam hal ini. Itu caranya gimana? Lewat visualisasi seperti itu, seperti apa Kak Kristi, menurut Kak Kristi ini? Nah, gini, kita kan seperti di dalam kelompok ini. Nah, kita kan generasi muda nih. Nah, seperti Iya. itu, Gen Z atau Gen Z. Aku juga termasuk Gen Z. Nah, kita kan udah tahu nih sosmed, IG, TikTok, seperti itu, Facebook. Nah, Mm-mm. melalui daripada itu kita kan bisa share, buat video semenarik mungkin tentang kebangsaan Indonesia, baik yang tadi keberagaman suku ras seperti tadi. Kita buat hal-hal yang menarik. Bagaimana sih supaya penonton
mau menonton video karena kita kan dari kalau lihat video kan kalau awalnya nggak menarik kita kan akan lewati gitu, kita nggak mau buka kan. Nah jadi kalau dia menarik gitu, dibuat visualisasi yang menarik, nah para penonton juga kan gampang nih untuk terpacu untuk menonton. Nah melalui tadi itu sebagai generasi muda kita harus sekreatif mungkin untuk buat-buat video seperti itu sih bang. Ya, jadi nggak hanya TikTok jedak-jeduk aja ya kita tonton ya. Iya betul, jadi kita buat yang sepositif mungkin bang. Ya, jadi Mm. kita harus sadar juga gitu kan konten-konten yang mengandung cinta tanah air gitu ya Kak Kristi ya. Iya betul bang. Oke, baik. Nah, kalau kebalikannya nih, apa yang terjadi kalau misalnya bangsa kita ini nggak punya visualisasi nih, Kak Desi? Kira-kira menurut Kak Desi gimana? Nah, kita kan sudah ketahui bahwa peran teknologi itu sangat penting kan, karena informasi itu kita dapat dari contohnya itu seperti HP, TV, komputer maupun perangkat lainnya. Nah, dari situlah kita memperoleh informasi dan mempunyai peran sangat besar gitu kan. Jadi kita sebagai generasi muda mampu membuat seperti contohnya itu poster digital, animasi konten, konten-konten edukasi, dan juga kita mampu membuat film. Kan kita ketahui kan untuk sekarang ini kan aplikasi TikTok itu kan semua memakai aplikasi itu dari kalangan anak-anak, remaja sampai orang dewasa gitu kan. Nah, dari situ bisa kita buat film-film cerita pendek tentang bagaimana dahulunya pahlawan itu memperjuangkan negara Indonesia ini gitu, sehingga negara kita ini merdeka gitu. Jadi dari situlah masyarakat mampu mendapatkan eh, hal-hal yang dahulunya itu bagaimana para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan membuat film-film yang kreatif gitu, dan sehingga cara penyampaiannya itu juga yang modern dan relevan gitu. Jadi lebih dibungkus lebih ke semenarik mungkin gitu ya, sekreatif mungkin gitu ya. Jadi semua orang Iya, orang tua yang melihat tuh lebih lebih ingin penasaran gitu lebih ini ingin gimana tahu. gitu ya, lebih ingin tahu gitu ya. Ya, jadi benar memang dibilang Kak Desi tadi. Jadi karena masyarakat Indonesia ini kan suka hal-hal yang visual yang menarik gitu ya. Nah, kalau kita bungkus semenarik mungkin pasti orang juga bakal melihat gitu ya konten-konten kita gitu ya. Oke, Kak Iya, Desi. benar. Kalau misalnya ada nggak hubungannya visualisasi bangsa ini dengan pembentukan karakter nih? Bang Dava mungkin boleh bisa memberikan pendapat, Bang. Kira-kira ada nggak hubungannya terkait dengan yang udah dijelasin dari Kak Desi, Kak Kristi, sama Bang Bobi terkait dengan pembentukan karakter kita nih, Bang? Kira-kira gimana, Bang, pendapatnya, Bang? Oke. Untuk hubungannya sendiri itu sangat erat ya. Visualisasi bangsa ini bukan sekedar karya seni atau tontonan indah. Nah, tapi juga media sebagai media edukasi dan pembentukan karakter. Nah, lewat visualisasi, nilai-nilai penting seperti keberanian, gotong royong, patriotisme, kejujuran, disiplin, bisa disampaikan dengan cara menyentuh emosi dan lebih mudah dicerna dibanding hanya lewat teks atau ceramah. Nah, karena dengan lewat teks atau ceramah, kadang orang gampang bosan gitu kan. Nah, Bosan gitu ya? Apa seperti yang disampaikan gitu ya? apalah, pengetahuan kan yang menyampaikan itu ada boring orangnya kan. Jadi kadang orang-orang dengan penyampaiannya itu kan agak gimana gitu kan. Nah, misalnya seperti film Perjuangan Kemerdekaan yang ditayangkan gitu kan. Itu tuh kan dapat menambah jiwa keberanian dan pengorbanan pada generasi muda. Nah, sekarang ini generasi muda kan lebih banyak Gen Z-nya gitu kan. Contohnya Hmm. nih, yang bisa kita kembangkan sekarang uh, visualisasi bangsa ini seperti dengan adanya film atau serial Netflix yang biasanya Gen Z itu nonton Netflix kan. Nah, beberapa Nonton yang Netflix gitu ya? ya Termasuk nonton kita salah Netflix. satunya gitu ya? Iya, termasuk kita salah satunya kan. Nah, aku kemarin itu ada lihat film tentang perang dunia dari Amerika lah gitu kan yang disaji dalam Netflix gitu kan. Nah, ternyata ratingnya itu tinggi gitu kan. Nah, sepertinya negara kita, bangsa kita juga bisa seperti itu gitu kan. Nah, kemudian ada kampanye digital tentang lingkungan hidup dengan desain grafis yang menarik, bisa memotivasi uh, bangsa ini dalam menjaga alam sebagai wujud kesehatan air. Nah, kemudian yang terakhir juga ada gerakan sosial di media seperti hashtag bangga buatan Indonesia, seperti brand lokal lah, menggunakan brand lokal lah, fit of the day lah dalam TikToknya gitu kan, OTD gitu kan. Nah, jadi visualisasi itu bukan hanya sekedar hiburan mata aja, tapi tuntunan moral secara perlahan membentuk perilaku, sikap, dan cara berpikir masyarakat agar selaras dengan karakter bangsa yang kuat, bermartabat, dan beradab. Itu sih. Oke. Ya, lengkap banget ya Bang Dava jelasinnya. Gitu. Mungkin kalau untuk merimain kembali ya, jadi mungkin teman-teman bisa nambahin Bang Bobi mungkin kira-kira pesannya untuk khususnya Gen Z ini gitu ya. Nah, jadi kita yang kayak disampaikan Bang Dava tadi ya produk-produk lokal kita. Nah, ini gimana nih Bang Bobi mengenai terkait dengan produk lokal kita nih supaya Gen Z ini memakai produk-produk kita lah gitu kan. Gimana Bang Bobi kira-kira? Kalau dari saya sih Bang, kita sebagai Gen Z, apalagi saat ini kita yang paling banyak memakai sosial media kan, tidak hanya untuk memposting kegiatan kita sehari-hari, tapi untuk mempromosikan juga ke layak luas tentang produk Indonesia.
Contohnya jangan biskuit atau mungkin dalam sempitnya kita bisa mulai menyelip-nyelipkan lah. Contohnya memakai kaos yang ada logo batiknya, memakai kemeja buatan-buatan lokal atau membeli sepatu-sepatu atau outfit lah yang berasal dari brand lokal. Karena kita bisa bilang brand lokal sekarang sangat udah bisa bersaing dengan produk luar negeri dengan harga yang jauh di bawah brand Terjangkau ya. luar, ya terjangkau sih bang. Jadi kenapa enggak gitu maksudnya? Ini kan demi kemajuan bangsa kita juga bang. Terima kasih. Ya, Itu sih bang. betul. Jadi kalau menurut Kades ini, Kades, kalau kita sudah membeli produk lokal Indonesia, kira-kira itu termasuk salah satu mensupport negara kita nggak? Termasuk kita cinta tanah air nggak? Kira-kira Kades sih? Menurut saya termasuk, karena kan lebih Termasuk baik ya. kita, iya Bang, karena lebih baik kita mencintai produk kita daripada kita eh, membeli produk luar yang nantinya itu memperkaya mereka gitu kan. Padahal Hmm. kita ini sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adat istiadat kita gitu Bang. Ya, betul. Jadi lebih ke mengembangkan ya produk kita atau otomatis negara kita juga semakin berkembang gitu ya. Itu Iya mungkin. Kak betul. Kristi mungkin ada tambahan lagi Kak Kristi sebelum kita tutup acara podcast kita? Pesan-pesannya, Oh pesannya ya, gimana? pesan-pesannya singkat aja untuk generasi muda seperti kita, eh, s- kita semakin kreatif lah untuk menggunakan sosial media untuk visualisasi yang kreatif dan juga kita harus mencintai produk lokal Indonesia. Oke, jadi poinnya adalah eh, khususnya penerus bangsa ya, seperti kita Gen Z. Jadi bijaklah kita dalam memakai atau membeli produk-produk, khususnya kita support produk-produk UMKM kita ya. Bahkan banyak tuh yang dibilang di media sosial seperti Bang Bobi dan Bang Dava sampaikan tuh ya kayak dari sepatu kita gitu yang produk-produk Indonesia nggak kalah jauh lah gitu kualitasnya. Nah oke mungkin sekian podcast dari kami Angkatan 6 kelompok 1B ya terkait dengan visualisasi cinta tanah air. Nah demikian mungkin podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Tetap sehat, tetap semangat, dan cintai produk Indonesia.